Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu para jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hambanya yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya sampai yaumil akhir. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, saya beberapa hari ini 2 kali mendengar berita kematian. Satunya adalah teman kerja, teman kantor. Kira-kira tiga hari yang lalu. Jadi beliau meninggal pada saat mengendarai sepeda motor. Terjadi perdarahan di otak. Akhirnya beliau meninggal. Kemudian orang tua dari teman, dan juga mendengar berita ada dulu teman sekantor sudah pensiun dan saat ini sudah 3 minggu lebih dirawat di ICU di Rumah Sakit Saiful Anwar karena menderita tumor dan kondisinya semakin buruk sehingga tidak bisa di kemoterapi karena kondisinya buruk tadi. Dan kemarin saya sudah kontak dokternya menyampaikan ini mungkin untuk bertahan tipis. Ibu sekalian ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam tentu ingin mengakhiri hidup ini ya, ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhir yang baik dalam keadaan muslim, sebagaimana salah satu ayat dari Ali Imran ayat 102 tadi yang saya bacakan di awal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mati selain dalam keadaan muslim. Ya, kita berharap seperti itu dalam keadaan ya husnul khatimah. Dalam hadis juga diriwayatkan suatu ketika salah seorang laki-laki Ansor ketika Nabi dan bersama sahabatnya waktu itu sedang duduk-duduk, kemudian datang seorang laki-laki dari Ansor bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, siapakah orang mukmin yang paling utama?" Rasul pun menjawab, adalah laki-laki itu bertanya seperti itu. Kemudian Rasul menjawab, yang paling utama di antara orang mukmin adalah yang paling banyak mengingat kematian. Dan juga orang yang paling beruntung siapa ya Rasul? Yang paling banyak mengingat kematian dan juga mengingat mempersiapkan bekal yang paling baik untuk sesudahnya.
Jadi mengingat kematian dan juga mengingat atau mempersiapkan bekal untuk sesudahnya itu menjadi sesuatu yang nasihat ya. Pertama, mengingat kematian itu menjadi nasihat yang luar biasa buat kita. Mempersiapkan bekal itu menjadi suatu hal yang sangat baik untuk kita. Kemudian mengingat kematian itu juga bisa membuat kita itu semakin khusyuk dalam sholat kita, di dalam ibadah-ibadah kita. Karena kita tahu orang mati itu kan apa yang dibawa hanya 3. 1, amal kebaikan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa dari anak-anak yang soleh. Sehingga ketika kita mengingat kematian dalam hidup kita pasti akan berpikir bagaimana kita berbuat baik dalam kehidupan kita, menjadi orang yang bermanfaat, kemudian akan mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, agar supaya suatu ketika kita meninggal dunia, mati, ada anak-anak kita yang senantiasa mendoakan kita. Dengan mengingat kematian pun kita juga menjadi orang yang bisa beruntung dunia dan akhirat. Karena apa? Dengan mengingat kematian kita akan selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang justru nanti membuat sengsara kita di akhirat. Dengan mengingat kematian dan tadi juga ada bahwa biasanya orang mati itu ya banyak hal ya menyebab, ada sakit, ada musibah, kecelakaan dan seterusnya, mungkin banyak penyebabnya. Itu pun juga akhirnya menjadikan kita senantiasa menjaga kualitas hidup kita ya. Bagaimana pola hidup kita, bagaimana pola makan kita, bagaimana gaya hidup kita dan seterusnya. Sebagaimana Rasulullah yang ajarkan, contohkan gitu, bagaimana beliau makan ya, mengatur bagaimana di dalam lambung kita itu 1/3 untuk air, 1/3 untuk makanan, dan 1/3 untuk udara gitu. Artinya apa? Ya kita diminta untuk menjaga kesehatan kita gitu. Kemudian kita juga bisa mengambil hikmah dari mengingat kematian itu, karena kematian itu juga membuat kita itu semakin berlapang dada ya. Kenapa? Karena ya tadi, ketika kita ada masalah, kita pun tahu bahwa masalah ini pun juga sementara. Ketika kita sakit sementara. Ketika kita senang pun juga senang sementara. Karena nggak ada yang abadi. Gitu ya. Makanya ketika kita pada kondisi yang bahagia, itu pun juga kita mengekspresikannya juga tidak boleh berlebihan gitu. Dan kalaupun kita sedang kondisi sulit, sedang kondisi susah, itu pun juga tidak boleh terlalu berduka ya. Karena apa? Ya semuanya sementara. Semuanya sementara. Termasuk hidup kita pun sementara di dunia ini. Nggak ada yang kekal abadi. Karena yang kekal hanya satu, Allah SWT. Semuanya akan kembali kepadanya gitu. Di saat kita berada pada posisi di atas ya, itu pun juga kita, karena kita mengingat kematian ya, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh, tetap rendah hati, tetap bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Pada posisi di bawah pun juga begitu, sehingga kita lebih bisa introspeksi, lebih bisa mawas diri ya. Dengan mengingat kematian, kita pun bisa menjadi orang yang senantiasa bersabar atas segala kondisi yang kita hadapi selama di dalam kehidupan ini.
Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang utama tadi, orang mukmin yang utama tadi, sebagaimana hadis Rasul tadi, siapa yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kemudian siapa yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan juga paling baik mempersiapkan bekal sesudah kematian. Itulah orang yang paling beruntung di dunia ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini bisa menjadi pengingat kita, bisa menjadi nasihat bagi kita semuanya untuk bisa senantiasa mengingat kematian dan memperbaiki kualitas hidup kita. Ya, selama Allah SWT masih memberikan kesempatan kita, masih memberikan waktu untuk kita hidup di dunia ini, menggunakan waktu yang diberikan ini dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, sebagaimana dalam surat Al-Asr, ya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita bisa menggunakan waktu ini selama kita masih muda, ya, kita gunakan kemampuan muda kita ini dengan sebaik-baiknya untuk bekal akhirat. Selama masih ada waktu, kita gunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan kebaikan, memperbanyak amal ibadah kita, ya, karena suatu ketika kalau kita sudah tidak mampu melakukan itu lagi, penyesalan yang akan kita dapatkan. Semoga ini menjadi nasihat yang baik buat saya sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.